Oh Yov, ini ada jam lokal yang otomatis ya. Namanya Nam Watch. Kenal kagak lo Yov? Aturin ketemuan bareng aja Yov. Penasaran gue mau bandingin sama Rolex. Habisnya jarang-jarang cuy ada jam lokal otomatis cuk. Keren nih. Hai guys, balik lagi kita ada di Urban Seeker Society. Dan kali ini namanya sebenarnya bukan Urban Seeker Society. Apa ya. tuh hari ini namanya? Hari ini namanya Urban Watch Society. Perkenalkan nama lu siapa dan jelasin brand itu apa. Oke, gue Akbar dari NAM. NAM ini adalah local watch brand dari Indonesia. Kita based di Jakarta. Terus kita establish tahun 2015. Kita raise fund di Kickstarter 15.000 US. Tahun lalu kita raise fund 30.000 US. Kenapa namanya NAM? Karena NAM itu dari 6. Jadi menurut kita di Indonesia itu hidup kita mulai dari jam 6 pagi dan akan berubah lagi jam 6 sore. Jadi namanya 6 karena because life start at 6 gitu. Agree banget, gue juga waktu gue dengerin ceritanya 6 itu baru bener-bener banget ya. Bener-bener kita bangun emang usually, kecuali orang yang males ya. Tapi emang lu bangun jam 6 pagi? Gue actually bangun jam 7. Ya udah. Gue kaget loh, jarang banget gue bisa bilang, kita maksudnya jarang banget ya ketemu orang yang actually bikin jam lokal. Maksudnya kalau sepatu udah ada, baju banyak banget, aksesoris banyak, why jam? Jadi ceritanya beberapa tahun lalu itu kita lagi booming sebuah merek jam tangan dari luar di Indonesia. Terus di situ kita lihat momentum bahwa oh ternyata ada brand dari luar yang booming di sini. Kita berpendapat bahwa belum ada nih lokal brand jam tangan yang bisa booming kayak gini. Jadi di situ ide dari kita bikin NAM sebagai lokal brand jam tangan gitu. Di Indonesia tuh ada dua orang faktor ya. Satu ngeliat jam tuh dua kayak gini. Satu jam yang sangat mahal, kalau enggak ada orang ya emang cuma buat waktu doang. Yeah. Kenapa lu keluarkan jam itu tujuannya buat siapa? Jadi pertama kita mau buktiin bahwa Indonesia bisa punya brand jam tangan yang bagus, yang keren, dari materialnya juga nggak kalah sama brand internasional atau brand luar. Lu yakin? Maksudnya brand Indonesia itu yang apalagi brandnya lu ini sebenarnya bisa thriving. Ya, maksudnya menurut gue sendiri dengan Kickstarter lu aja bagus, lu mendapat pengakuan dong dari luar-luar. Ya, Dari luar negeri sendiri mereka feedbacknya kayak gimana? Dari pasar kita awalnya kan kita di luar negeri 90% ada dari luar. Itu sampai sekarang udah mungkin 3 tahun 4 tahun mereka nggak pernah ada komplain kayak misalkan ini rusak atau apa rusak. Jadi kita secara build quality, secara material produknya, secara kualitas itu kita yakin bahwa NAM ini bisa bersaing dengan merek-merek internasional yang udah ada. Di sini gue mau perbandingan konyol. Sekarang perbandingan konyol tuh apa? Gue suka banget lokal brand gue bandingin sama brand yang luar yang mungkin harganya beratus-ratus kali lipat tadi. Di sini beneran beratus kali lipat. Kenapa gue mau bandingin dengan brand luar yang mahal? Karena ya menurut gue kalau kita mau ngebandingin jam, kita mau ngebandingin sama yang salah satu yang the bestnya. Ya betul. Bisa dilihat di sini ada jam tangan Rolex. Dan maksudnya sama satu lagi di sini ada dua lini jamnya 6 yang bisa dibilang yang dari Mas Akbar ini dibilang katanya bisa membandingkan. Ya. Kenapa pilihnya 2 jam ini? Padahal sebenarnya kalau dari lu sendiri, lu punya banyak jamnya kok. Jadi sudah banyak banget ya. Kita bikin jam ini selalu limited. Jadi maksudnya once habis belum tentu akan diproduksi lagi gitu. Terus buat yang ini artikel yang otomatis nanti dijelasin, nanti kan kita jelasin apa beda otomatis sama yang baterai. Terus yang ini warnanya, yang ini quartz. Dan ini menurut gue warnanya versatil banget. Lo pakai kaos bisa masuk, lo pakai kemeja masuk, lo pakai jas masuk. Jadi ini ya bisa lo mix and match sama gaya lo macam-macam lah. Gitu. Kita balik lagi, kita udah sama jam yang otomatis ini. Dua-duanya otomatis. Sebelum kita masuk membedah lebih dalam, bisa lo jelasin dulu nggak apa sih ini otomatis, apa ini quartz atau baterai? Penggerak jam itu sebenarnya ada beberapa. Cuma yang umum ada 2. Satu otomatis, satu quartz. Otomatis ini adalah dia tenaga penggerak yang digerakkan oleh pegas. Jadi caranya gini, misalkan lu punya jam, dia harus digerakin dulu kayak gini, atau diputer crownnya untuk mengisi energinya di dalam. Nah di sini kelihatan mungkin ada ini pairnya atau pegasnya. Jadi dia ada waktunya nih, kayak misalkan kalau full waktunya, kalau jam kita waktunya sekitar 48 jam. Jadi kalau 48 jam nggak dipakai, dia mati sendiri. Dan lu harus digoyangin lagi atau diputerin lagi gitu. Kalau yang baterai dia emang nggak perlu diputer atau digoyangin. Cuma baterai itu pertama ada umurnya, mungkin
setahun atau 2 tahun. Biasanya ya garansi itu 2 tahun. Jadi di 2 tahun lo harus ganti lagi baterainya gitu. Dan dari mesin, kalau dari fisiknya kita lihat nih, kalau dia ada jarum detiknya, dia akan jarum detiknya patah-patah, Ya, tak 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 gitu. Tapi kalau misalkan yang automatic nih, kita ambil Rolexnya dia ya, dia pergerakannya akan smooth kayak swipe seret gitu. Nah itu dari segi estetika itu lebih bagus nih. Ada kelemahan dan kekurangan nggak sih antara quartz sendiri sama baterai? Kalau yang automatic dia ada waktunya, dia maksimal sekian jam, setelah nggak dipakai dalam waktu tertentu dia harus di set ulang gitu. Kalau quartz kita nggak kayak gitu, jadi maintenance-nya lebih gampang lah. Tapi setiap tahun. Atau setiap 2 tahun lo harus ganti baterai. Oke deh, sekarang langsung back tuh yang kita bandingin sama Rolex-nya. Oke. Secara material kita terang-terangan. Kita seru sih kayak gini, membedah material. Gua ngambil tisu dulu nih, mau pegang Rolex. Jadi apa yang membuat perbedaannya? Kita nggak apa-apa, tolong di sini jujur aja. Secara kaca, secara bezel, secara semuanya stainless, besinya, tolong dibandingkan. Ini Rolex lu materialnya apa? Stainless. Nah, kalau dari material ini sama stainless. Rolex stainless, 6 juga stainless. Terus dari mesinnya, kalau Rolex itu dia mesinnya in-house. In-house dalam arti dia Rolex bikin mesin sendiri untuk Rolexnya. Supaya nggak bisa ditiru. Dia punya teknologinya. Dia finishingnya, nah ini bisa kelihatan kayak bentuk case-nya. Nah itu dia beda. Jadi case itu beda-beda. Nih ada yang kayak gini, dia bentuknya cekung. Jadi dia kalau dipakai di tangan dia nempel. Nah, begitu juga. 6 juga kayak gitu juga. Nah, ini bisa dilihat nih dari samping. Oh, ya. Dia cekung juga nih. Dia cekung juga. Jadi ketika dipasang di tangan dia nyaman, nggak ngeganjel. Gitu. Oke. Kalau 6 ini kulitnya dia Italian leather. Jadi memang semua kulit kita itu kita ambil dari Itali. 100% kulit Itali. Jadi ini soft banget. Jadi nggak yang kaku atau segala macam gitu. Dan dia mungkin kalian pernah beli jam tangan setahun 2 tahun karena kena keringat ini putus. Oh ya, putus-putus gitu, ada garisnya. Ada garisnya lama putus. Kalau ini kita udah pernah coba 3 tahun dengan pemakaian daily atau harian itu masih fine, oke. Terus ini kalau misalkan kita lihat di case-nya ada beberapa finishing. Ininya brush, atasnya brush, topnya. Terus sampingnya ini polish. Cuma kita mungkin di sini udah karena pemakaian jadi ada baret-baret halus. Terus kalau 6 ini di sini dia full polish karena sebenarnya ini kan dress watch. Jadi kita mau yang shiny. Jadi ini samping semuanya polish, terus atasnya polish juga gitu. Oke. Kita lihat dari crown-nya di Rolex ada sign si mahkotanya ya. Di 6 juga ada nih. Tapi bukan mahkota, logo kita. Logo kita sendiri lah gitu. Dan ini harganya berapa kalau gue boleh tahu? Ini harganya 3.190.000 atau 3,2 juta. Dan ini harganya di angka 210 juta. 20 juta. Jadi perbedaannya sangat jauh sekali ya sebenarnya. Ya hampir 100 kali lipatnya. Tapi in the end jujur aja semua orang pasti ada entry beginnersnya jam. Betul. Gue juga pertama nggak mungkin gue waktu lagi SMA lagi apa minta orang tua atau kayak karena waktu dulu pasti kita minta orang tua kan, masa mintanya Rolex. Bisa kasih tahu kenapa ini sebagai entry level tuh cocok banget nih? Yang pertama dari pricingnya ini sweet banget lah buat jam automatic pertama lo. Terus dari model automatic juga pertama lo ingat kita garis 2 ya. Kita lokal brand yang pertama kali bikin jam automatic di Indonesia. Dia dari desainnya itu versatil, jadi lo bisa casual, lo bisa formal, terus smart casual, bisa sporty juga gitu. Ini karena segmennya lokal pride ya. Jadi kita pengen bawa semangat brand lokal di produk kita. Itulah kenapa kita namain nama artikelnya Mahameru gitu. Yang di quartz yang tadi yang di gold itu di belakangnya kita selalu taruh engrave batik. Kenapa kalian nggak mencoba, maksudnya daripada kalian kepikiran brand yang luar itu tapi kalian beli KW, kenapa kalian nggak beli mencoba yang lokal? Betul. Dan ini otomatis bagi kalian jadi bisa long lasting dan ini garansi ada.
Itu kita selalu kasih garansi buat customer kita garansi mesin 1 tahun. Jadi kalau misalkan ada kenapa-kenapa Tolong bisa ditukar. yang bisa gara-gara pemakaian itu langsung diklaim ke kita biasanya kirim baru sih. Oke. Gitu. Thank you banget Akbar. Thank you. Udah mau berjoin di USS juga. Udah masuk channel sini. Jadi kita bisa buat lihat-lihat lagi, tambah ilmu dan komunikasi juga Betul. gitu. Tambahin ilmu, edukasi buat followers kita supaya kita lebih menghargai brand namanya brand lokal. Betul. Oke deh, dari itu aja gue Jejo Akbar. dan thank you so much untuk telah menyaksikan perbandingan Rolex versus 6 produk lokal. Itu aja, see you next time. Bye.